Selamat datang di channel ini, channel yang akan mengungkap berbagai peristiwa masa lalu yang patut Anda ketahui. Dalam episode kali ini, kita akan mengungkap hal-hal yang masih jarang diketahui tentang kematian Kahar Muzakkar. Bagaimana detik-detik kematian Kahar Muzakkar versi pemerintah? Dan bagaimana pula tanggapan orang-orang kepercayaan yang pernah bertemu Kahar beberapa hari sebelum peristiwa penembakan itu terjadi? Benarkah Kahar Muzakkar yang tertembak ketika itu? Di video ini kita akan mengungkap fakta lain seputar kematian Kahar Muzakkar. Namun sebelumnya, jangan lupa menekan tombol like, subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasinya agar Anda menjadi orang pertama yang mendapatkan video-video selanjutnya. Keseluruhan mujahidin Ansarullah, keseluruhan umat Islam di daerah Kombat 1 Lempu Batang hendaknya tetap mewarisi semangat kepahlawanan dari pahlawan Sultan Hasanuddin, mewarisi semangat kepahlawanan dari pahlawan Peta Penggawai, mewarisi semangat kepahlawanan dari pahlawan-pahlawan Bugis Makassar dan pahlawan-pahlawan Islam lainnya di daratan Sulawesi Selatan. Perjuangan cita-cita DITII tetap tegak dan berjalan terus di dalam lingkungan Republik Persatuan Islam Indonesia, membela kebenaran dan keadilan, insya Allah. Pemberontakan Kahar Muzakkar merupakan pemberontakan paling lama yang terjadi di Indonesia di masa pemerintahan Presiden Soekarno. Pemberontakan ini terjadi sekitar tahun 1950 sampai 1965. Kematian Kahar Muzakkar yang ditembak di Solo ternyata masih menyimpan banyak misteri. Benarkah yang ditembak di Solo adalah Kahar Muzakkar? Ataukah ada rekayasa yang dilakukan antara M. Yusuf dengan Kahar Muzakkar? Mengingat hubungan keduanya yang sangat dekat, terlebih besarnya jasa Kahar Muzakkar terhadap karir militer M. Yusuf. Salah seorang pengawal Kahar yang juga merupakan pasukan Momok Merah yang enggan disebut namanya menceritakan, saat bertemu Kahar di Makalua, ia diperintahkan untuk masuk ke kota mencari berbagai keperluan untuk perjalanan jauh. Sebagai orang kepercayaan sekaligus orang yang biasa diminta Kahar untuk memijitnya tanpa banyak bertanya, ia pun masuk ke kota mencari barang-barang yang diperintahkan Kahar. Berdasarkan penuturannya, saat kembali ke Makalua, ia membawa selebaran yang ditemukannya di perjalanan. Selebaran itu berisi tentang tertembaknya Kahar Muzakkar. Kahar yang membaca selebaran itu hanya terdiam sejenak sambil mengangguk-angguk. Setelah menyerahkan kembali selebaran itu, Kahar pun menjelaskan akan pergi jauh dan tak perlu dicari. Nanti jika tiba waktunya, dialah yang akan mencari semua pasukannya. Hal senada juga diungkapkan salah seorang yang pernah menjadi jaksa agung dalam pemerintahan Kahar bernama Harun Ar-Rasyid
Berdasarkan penuturannya, beberapa hari sebelum peristiwa penembakan itu, ia bertemu Kahar Muzakkar. Dalam pertemuan itu, Kahar mengatakan akan pergi jauh, tetapi Kahar tak memberitahukan kepadanya kemana tujuan kepergiannya. Kahar Muzakkar hanya memberi nama rahasia kepadanya untuk digunakan setelah pertemuan itu. Jika ada yang menyebut nama itu, maka itu adalah utusannya atau dirinya sendiri seandainya Harun ar-Rasyid tak lagi mengenalinya. Nama itu adalah Pinol untuk nama rahasia Kahar dan Pinor untuk nama rahasia Harun. Dalam pertemuan itu, Kahar berpesan bahwa beberapa hari setelah kepergiannya nanti akan ada pesawat yang menyebarkan selebaran dari udara. Isi selebaran itu menyatakan bahwa Kahar telah tertembak mati. Berdasarkan informasi ini, sangat jelas bahwa yang ditembak mati ketika itu bukanlah Kahar Muzakkar. Tentu saja ini sangat berbeda dengan keterangan pemerintah yang menyebutkan bahwa orang yang tertembak di Lasolo adalah Kahar Muzakkar. Menurut keterangan Harun ar-Rasyid, memang ada beberapa orang yang mirip dengan Kahar, baik wajah maupun tingginya. Jumlahnya sekitar 4 atau 5 orang yang memang disiapkan sebagai pengganti Kahar jika benar-benar diperlukan. Mereka berasal dari beberapa daerah, termasuk yang berasal dari daerah Lasolo. Meski demikian, Harun ar-Rasyid tidak dapat memastikan siapa sebenarnya yang tertembak di Lasolo ketika itu. Saat melakukan wawancara dengan beberapa pengikut Kahar, khususnya mengenai kematian Kahar dengan memperlihatkan foto jenazah Kahar Muzakkar, namun tak satu pun yang menjawab bahwa jenazah yang ada di foto itu adalah Kahar Muzakkar. Mereka semua hanya menangis dan menggeleng saat ditanya apakah itu benar-benar foto Kahar Muzakkar. Kematian Kahar Muzakkar sampai saat ini masih menjadi misteri. Kalaupun bukan Kahar yang tertembak ketika itu, sampai sekarang pun tak ada yang mengetahui keberadaannya. Dan apabila benar-benar Kahar yang tertembak di Lasolo, hingga saat ini pun tak ada yang mengetahui di mana Kahar dimakamkan. Bahkan keluarganya tak satu pun yang mengetahui di mana makamnya. Tak ada yang mengetahui pasti siapa sesungguhnya yang ditembak oleh Kopral Sadeli di Lasolo ketika itu. Dua fakta yang berbeda mengenai kematian Kahar telah membuktikan bahwa keberadaan Kahar Muzakkar benar-benar misterius. Kedekatan Kahar dengan M. Yusuf yang saat itu menjabat sebagai Pangdam Hasanuddin tak dapat dipungkiri telah memunculkan banyak spekulasi tentang kematian Kahar Muzakkar. Mungkinkah M. Yusuf tega menghabisi nyawa orang yang berjasa dalam hidupnya? Rahasia kematian Kahar Muzakkar masih tersimpan rapi hingga beliau menghembuskan nafas terakhirnya. Sewaktu Corrie van Steenus, istri kedua Kahar, mendatanginya, M. Yusuf yang saat itu menjabat ketua BPK hanya mengatakan, "Biarlah semua itu urusan negara. Pulanglah dan besarkan anak-anakmu dengan baik." Rahasia yang dipegang oleh Jenderal M. Yusuf tentang kematian Kahar Muzakkar persis dengan rahasia Super Semar asli yang sampai saat ini juga belum diketahui keberadaannya. Bagaimanapun, Kahar Muzakkar akan terus menjadi legenda.
terlepas dari kontroversi yang menyelimuti sosoknya hingga saat ini. Jika Anda menyukai video ini, jangan lupa tekan like, subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasinya agar Anda menjadi orang pertama yang mendapatkan video-video selanjutnya. Terima kasih telah menonton video ini. Semoga bermanfaat.